Oke, yes. Sip. Baik. Rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas kita di minggu ke-9 ya. Nah, kelas manajemen layanan dalam bab mengenai bagaimana melakukan assessment ya, maturity maupun juga capability untuk manajemen layanan pada organisasi masing-masing ya. Nah, organisasinya kita akan bagi berdasarkan case ya. Sorry to say bahwa di tahun ini terpaksa kalian tidak bisa mengambil data secara langsung dari organisasi ya, dan digantikan ya dengan case-case yang akan kita bagikan gitu ya pada masing-masing. Oleh karena itu, makanya saya tunggu ya link Google Drive ya, ataupun OneDrive boleh, nggak masalah, supaya saya bisa ngedit filenya ya, supaya saya bisa ngedit Excel-nya, dan saya bisa masukin ya case tadi untuk masing-masing kebagiannya apa saja ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ada tolong infokan ya, karena saya lagi nggak lihat Telegram nih, saya lagi buka materinya. Nah ini Kelompoknya sudah ada Pak di Telegram, Pak. oke ya, nanti kita buka ya kalau sudah masuk ke bagian membagi case ya, seperti itu. Sekarang kita masuk dulu ke materi ini ya, di mana kita akan belajar mengenai assessment. Saya ganti jadi laser pointer. Jangan lupa kalian juga sambil nyatet bikin resume ya. Resume 1 halaman seperti minggu lalu ya. Nanti juga akan disubmit ya ke LMS sebagai bukti kehadiran kalian ya, selain dari apa yang saya capture di sini ya. Nanti kan akan dibandingkan ya, seperti itu. Baik. Nah, saya mau mengingatkan ya bahwa di minggu lalu kita sudah mempelajari 7 fase ya metodologi implementasi manajemen layanan IT pada satu organisasi ya. Nah, kita akan fokus ke tahap kedua dan tahap ketiga ya. Jadi tahap kedua adalah where are we now, dan tahap ketiga adalah where do we want to be ya. Ini sebetulnya titik ya fase yang akan kalian lakukan di minggu ini ya, dengan asumsi kalian sudah melewati ya fase pertama untuk ini apa, pain point dan juga trigger event ya, dimana nanti kondisi-kondisi yang ada kita akan refresh lagi ya di fase kedua nih, di mana where are we now. Aktivitasnya yang kalian lakukan adalah pertama memahami titik sakit ya, pain point ya, kejadian-kejadian negatif yang pernah terjadi di organisasi itu sebagai masalah yang nanti perlu kalian identifikasi ya untuk bisa mengisi ini ya kondisi saat ini. Kemudian juga jangan lupa harus take advantage ya, ataupun mengambil peluang ya dari adanya trigger event ya. Contoh-contoh trigger event maupun contoh-contoh dari pain point yang sudah ada di slide di minggu lalu ya, silakan dibuka lagi. Nah, kemudian juga membentuk tim yang kuat ya, dengan nah kalian kan ceritanya ini satu tim project ya, di mana kalian membantu organisasi tersebut ya. Ya, kalian bisa asumsikan kalian sebagai orang IT internal atau kalian sebagai konsultan dari eksternal, ya nggak masalah ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian lakukan current state-nya seperti apa ya, kondisi saat ini atau nama lainnya kondisi as is ya. Kemudian kondisi existing kadang-kadang disebutnya ya, itu seperti apa di sini. Nah, kemudian di sisi lain kalian nanti akan melakukan penentuan target ya, penentuan target di depan itu mau seperti apa ya, dimana langkah-langkah untuk melakukan target state adalah menentukan nanti roadmap-nya gitu ya, kemudian mengkomunikasikan ya visi misi organisasinya ya, konteks organisasi seperti apa, dan terakhir ya adalah menentukan ya targetnya di mana, kemana kita mau menuju ya. Kalau di sebelah kiri as-is-nya kita sudah mendapatkan angka hasil assessment misalnya ya, 2, berapa let's say gitu ya, atau 1, berapa bisa jadi. Nah, kemudian kita punya target nih, kita pengen mencapai angka berapa, 3, berapa misalnya ya, atau 4 bahkan sekalian gitu ya. Nah, ketika sudah ada as is, ketika sudah ada to be ya, atau ketika sudah ada existing, ketika sudah ada target ya, ketika sudah ada
kondisi saat ini, ketika sudah punya kondisi masa depan atau future gitu ya, maka kalian punya gap kan gitu ya. Ya saat ini dan nanti di masa depan. Nah, gap inilah yang harus kalian identifikasi ya. Nah, setiap gap itu akan menjadi target untuk perbaikan kalian ya di minggu-minggu berikutnya seperti itu. Nah, jangan lupa ada challenge-nya ya, ada tantangannya. Di fase 2 dan fase 3 kurang lebih sama challenge-nya ya. Adalah kesulitan ya untuk IT mendukung bisnis ya. Kemudian juga komunikasi yang terjadi antara IT dengan bisnis ada masalah ya. Karena orang-orang IT kan cenderung teknis, orang-orang bisnis dia cenderung pragmatis misalnya ke sisi bisnis ya, proses bisnisnya, penjualan misalnya ya, operasional segala macam. Sehingga karena beda bahasa, karena beda karakteristik personal gitu ya, karena beda satu dan lain hal, kadang-kadang membuat komunikasi juga jadi terhambat ya atau tersumbat. Jalur komunikasinya kurang bagus ya sehingga memunculkan masalah. Kemudian biaya untuk improvement ya lebih besar dibanding manfaat yang didapatkan ya. Nah, itu juga bisa menjadi masalah juga gitu ya, seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepercayaan ya atau relasi yang kurang baik ya antara IT dengan perusahaan itu sendiri ya. Nah, ini juga mempengaruhi seperti itu. Nah, metodenya ada dua ya, maturity sama capability. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke assessment maturity ya. Assessment maturity di mana ada 5 stage ya sesuai dengan ITIL, ada service strategi, ada service design, ada service transition, ada service operation dan ada continual service improvement ya. Nah, masing-masing grup itu nanti akan kita bagi ya. Tadinya sih akan mengerjakan 5-5-nya, tapi jadi terlalu banyak ya. Oleh karena itu nanti saya akan bagi ya, siapa yang mengerjakan service strategi, grup mana yang mengerjakan SD, ST, SO sama CSI ya. Makanya nanti kita akan lihat ya pembagian grupnya seperti apa. Nah, kemudian di service strategi itu nanti akan terbagi menjadi 7 sub pemeriksaan ya, 7 sub assessment. Di mana pertama kalian akan mengakses praktisnya seperti apa yang ada sekarang di sana. Nah, tentu karena kalian tidak melakukan assessment langsung, maka kita berdasarkan objek dari case ya. Kemudian prinsip-prinsip apa yang mendasari manajemen layanannya? Ya, gimana? Ada yang baru gabung? Yang baru gabung langsung di mute aja ya, biar nggak mengganggu teman-temannya ya. Seperti itu. Kemudian service strateginya seperti apa keberjalanannya ya, secara ekonomiknya seperti apa ya. Ekonomiknya itu artinya cost benefit dan segala macamnya. Kemudian strategi dan organisasinya, taktik dan operasinya. Yang ketujuh adalah teknologi dan strategi ya. Nah, gampangnya kita buka langsung ya ke filenya. Saya sekaligus share ya ke Telegram template untuk tugas besarnya ya. Nah, ini dia ya. Saya akan bagi semua. Oke, Telegram. Nih, ya, silakan. Silakan di-download ya. Cukup banyak filenya ya. Kalian simpan dulu aja, nanti kita buka satu-satu ya. Nah, sekarang yang akan kalian buka adalah analisis dan kondisi ini nih ya. Analisis dan kondisi gap ya. Service strategi readiness. Nah, ini ya. Ini kan untuk menunjukkan ya kalian di mana nih. Nah, ini kalau kalian buka ya, filenya dalamannya seperti ini ya. Di mana kalian bisa mengisi ya. Nah, kuesioner ya. Nah, misalnya ya. Tadi kan saya jelaskan ada 7 ya, ada 7 sub assessment ya. Dimana yang pertama adalah praktis, yang kedua adalah strategi, prinsip ya. Kemudian service strateginya itu sendiri seperti apa.
kemudian servis ekonomik ya, perhitungannya seperti apa, kemudian strategi dan organisasinya, taktik dan operasinya, dan terakhir adalah teknologi dan strateginya. Ya, di mana masing-masing sub assessment ini ada checklist ya, ada pertanyaan tertentu yang kalian harus jawab ya, dan menjawabnya itu dengan cara mengisi ya, cara mengisi surveinya. Sebetulnya ini harusnya interview ya, tapi karena kita nggak memungkinkan untuk interview ya, makanya kalian nanti pakai asumsi ya berdasarkan case yang dibagi ya. Nah kemudian nanti kalian pakai asumsi di sini ya. Harusnya di sini nama ya sama jabatan, tapi karena kalian pakai asumsi cukup seolah-olah jabatan saja gitu ya. Kemudian juga jangan lupa perusahaan atau organisasinya itu apa. Ya, misalnya manajer IT-nya KS. Nah, KS ini satu case study ya, satu case study. Kemudian programmernya KS. Administrator misalnya ya, sistem administratornya KS. Kemudian ada helpdesk-nya KS misalnya ya, helpdesk. Kemudian dari user ya, user IT KS misalnya dari unit SDM misalnya ya. Ini kan masih asumsi ya, asumsi SDM dari unit operasi misalnya ya. Kalian nanti ini ya, kalian asumsikan nih siapa aja. Pemasaran misalnya ya. Apalagi nih, keuangan misalnya ya. Nah misalnya ya, kemudian ada pimpinan ya, ataupun misalnya direktur operasi misalnya ya, direktur IT-nya ada misalnya ya. Kemudian ini direktur utama misalnya. Misal ya, jadi kalian punya semacam simulasi ya, seolah-olah kalian bertanya kepada 10 pihak seperti itu gitu ya. Nah, ini kalian kasih nama ininya ya, nama orangnya, jabatan orangnya ceritanya ya. Baru gabung di mute ya, baru gabung di mute ya. Oke, sudah ada 42 orang. Oke ya, nanti masuk. Nah, ini ya. Nah, nanti akan terpetakan semua di sini ya. Nih, kalian bisa sambil buka ya. Sambil buka. Nah, ini. Kelihatan kan? Ya, ada 10 peran yang kalian interview ceritanya ya. Kemudian kalian nanti akan mengisi nilai ya sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan ya di sini. Nilainya itu dari 1 sampai 5 ya. Apa itu 1 sampai 5? Kita akan balik lagi ke slide di sini. Sorry, slide-nya bukan yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini kita tuntaskan dulu ya. Service design itu kalau yang kebagiannya service design maka nanti akan ada Excel service design ya. Kalian bisa lihat di Telegram di mana juga terbagi menjadi 7 area ya. 7 sub assessment yaitu praktisnya itu sendiri, kemudian prinsip yang mendasari proses yang dijalankan, kemudian aktivitas terkait ya. Kemudian organisasinya seperti apa pengaturannya, kemudian konsideran ya atau pertimbangan ya untuk memilih teknologi ya yang keenam, dan yang terakhir ya adalah pertimbangan implementasi ya. Nah, itu mirip ya dengan service transition juga seperti itu, dari mulai praktis sampai ke implementasi. Operation juga sama, dari praktis sampai ke implementasi. Kemudian juga CSI ya, dari praktis sampai ke implementasi seperti itu. Ya, ini semua nanti kalian isi ya sesuai dengan simulasi tadi Excel ya, berdasarkan case study yang akan kita bagi. Nah, ini contoh working paper-nya ya. Ini nanti diisi oleh kalian. Partisipan 1 sampai 10-nya diasumsikan. Kemudian kalian seolah-olah mengisi, mereka seolah-olah mengisi ini ya.
berdasarkan interview yang kalian lakukan. Ya, jadi yang mengisi itu kalian, tapi datangnya ceritanya nih dari hasil interview. Ya. Nah, kalian kan akan mengisi di sini ya. Ini angka setiap item ini 1 sampai 5 ya. Nah, saya mau jelasin ya 1 sampai 5 itu apa sih artinya secara umum ya. Nah, kalau dia level 1 ya, maka disebut sebagai inisial. Inisial itu artinya proses maupun aktivitas-aktivitas yang ada di dalam setiap proses itu ya, sifatnya itu masih ad hoc. Ad hoc itu artinya seolah-olah pekerjaan tambahan saja, bukan pekerjaan inti gitu ya. Jadi belum mendapatkan prioritas, kemudian sifatnya masih chaotic. Chaotic itu artinya repot gitu ya. Jadi belum matang, belum mapan, sehingga mengerjakan manajemen layanan ini seolah-olah menjadi beban tambahan yang lumayan ya, chaotic. Kemudian juga undefined ya, undefined itu artinya belum didefinisikan dengan baik. Jadi belum ada standar bakunya. Ya, cara misalnya meminta layanan IT, cara melaporkan adanya insiden misalnya ya, cara memperbaiki masalah-masalah IT misalnya ya, cara mengembangkan sistem, cara implementasi infrastruktur misalnya ya. Itu belum standar ya. Jadi sifatnya masih tambahan orang-orangnya ya, dibebankan. Kemudian chaotic ini bikin masalah ya, seperti itu. Kemudian repeatable kalau 2 ya. Ini artinya aktivitas yang menyusun proses-proses tersebut itu sudah jalan, establish jalan ya. Sudah ada disiplin ya, sudah rutin lah, teratur lumayan gitu ya. Dan ada adherence ya. Nah, cuman masalahnya kalau 2 ini dia itu belum terdokumentasi dengan baik biasanya. Ya, jadi artinya belum ada standar dokumentasi lah kurang lebih gitu ya. Misalnya dalam meminta layanan ya, kan biasanya ada yang namanya katalog layanan. Ya, menu apa saja yang bisa disampaikan oleh IT ya, yang bisa diakses oleh user dari IT itu apa saja. Nah, kalau dia masih di 2, dia sifatnya masih belum tertulis gitu ya. Cenderung seperti itu. Nah, sementara kalau dia sudah 3, semua proses dan aktivitasnya itu terdefinisi dengan baik. Nah, terdefinisi itu ada ininya ya, ada standarnya gitu ya. Kemudian terdokumentasi, dia ada papernya, kemudian terstandarisasi dan terintegrasi ya. Artinya sudah saling kait mengait ya antara proses yang satu dengan proses yang lain. Karena kan tidak ada yang terputus sebetulnya ya, tapi menjadi value chain ya, menjadi urut-urutan rantai nilai seperti itu. Nah, itu kalau sudah 3 ya. 3 itu kata kuncinya apa? Jalannya sudah bagus ya, kemudian juga sudah sudah ada dokumentasinya lengkap, formulir-formulirnya sudah diisi ya, formulir permintaan layanan diisi misalnya ya, kemudian ada yang mengisi laporan misalnya ya, ada yang mengisi juga template-template ya, template-template yang ada di dalam standar operating procedure-nya misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya 3 dengan 4 ya? 3 itu di sini, 4 itu di sini ceritanya ya. Nah, 4 itu manage ya. Proses dan aktivitas yang ada itu sudah dibiasakan ya, diukur kinerjanya ya. Misalnya tadi kita sempat bicara mengenai SLA ya, Service Level Agreement, kita sempat bicara mengenai katalog layanan gitu ya. Nah, layanan-layanan IT yang ada itu sudah diukur tuh. Proses-proses IT yang ada itu sudah biasa diukur. Misalnya proses untuk meminta layanan, request fulfillment ya, ada di ITIL. Itu tahapannya sudah baku ya, harus ngapain aja, kemudian dokumennya juga clear ya, harus nulis apa di template yang mana misalnya. Kemudian juga dia manage ya, artinya dia sudah terukur ya, katalognya sudah ada. Kemudian ada pengukuran pencapaian SLA kinerjanya gitu ya. Dalam SLA dijanjikan bahwa untuk meminta layanan email misalnya
bisa dilayani dalam maksimal 3 kali 24 jam. Nah, 3 kali 24 jam itu kan adalah target kinerja sebetulnya ya. Nah, kalau sudah diukur, maka kita akan tahu ya kapan satu permintaan itu datang. Misalnya tadi minta layanan email ya, kapan kemudian layanan email itu bisa direalisasikan gitu ya. Misalnya kalau batasnya 3 kali 24 jam, kemudian ternyata IT-nya bisa menyelesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam, let's say gitu ya. Artinya maka dia bekerja bagus ya. Kenapa? Karena di atas standar yang ditentukan. Kalau misalnya standarnya dia cuma ini ya, 3 kali 24 jam, 3 hari, sekarang dia ternyata bisa cuma 1 hari aja, masih males. Nah, dari situ kan tercatat ya, dan itu menjadi catatan kinerja ya. Itu yang keempat lah. Kalau 4 udah bagus banget ya. 5 ini udah perfect lah gitu ya. Let's say sempurna ya, biar dia bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada dengan cepat ya. Seperti itu. Jadi IT-nya agile, lincah gitu ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kalian nanti isikan sesuai dengan ini di sini ya. Misalnya service management didefinisikan atau tidak. Kalau belum ya, belum didefinisikan berarti kan dia belum bisa 3 ya kalau belum didefinisikan. Misalnya let's say 2. Kalau 2 itu berarti sudah teratur ya, tapi belum didokumentasikan. Kita tahu servisnya itu apa saja. Oke. Nah, kemudian ya, kalian isi itu semua di sini, servis strategi, prinsip, strategi, ya, economics, taktik ya, dan juga teknologi dan strategi. Nah, ini nanti ya kalian lakukan setelah teori yang saya sampaikan ini ya. Jadi kalian nanti langsung lanjut ke tugas kelompok ya. Sambil juga kalian siapkan resume ya dari kuliah hari ini, cukup 1 halaman A4 saja. Masing-masing ya, kalian boleh diskusi dengan teman grup, tapi membuat resumenya itu harus masing-masing. Kata-katanya juga harus berbeda dengan teman satu grup, tapi boleh diskusi dengan teman satu grup. Kemudian kalau mau mengerjakan ini, maka harus kerja bareng ya. Jadi nanti kalian ngumpul di dalam grup yang sudah di-share ya. Kemudian online tentunya ya. Kemudian nanti kalian misalnya pakai OneDrive ya atau pakai Google Drive ya. Excel-nya di-upload di sana. Misalnya kalian kebagiannya servis strategi, kalian kebagiannya case yang ada di dalam LMS misalnya ya. Maka kalian buka case-nya, kemudian kalian lakukan assessment pakai tools yang ada. Gitu. Ya, itu kalau kalian kebagiannya servis strategi. Ya. Kemudian diisi tadi sesuai dengan levelnya. Ya. Kalau levelnya dia masih baru 1 ya 1, 2 ya 2. Ya, jangan over. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul ya hasilnya, kita bisa lihat lagi di sini. Sorry, bukan yang ini. Nah, ini dia ya. Ini lanjut lagi sini. Nah, hasil asesmennya nanti akan ini harusnya asesmen ini dilakukan secara interview ya. Kemudian kalian juga harusnya ngumpulin dokumen-dokumennya sebagai bukti ya bahwa memang apa yang diomongin itu memang dilakukan, ada buktinya ya. Kemudian juga kalian bisa ngecek ya toolsnya ada nggak gitu ya, dilakukan atau enggak, ada Excel misalnya, kemudian ada administrasi. Oke. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kan tampilan dari Excel yang tadi ya, authority assessment. Ini kalau udah diisi nanti ada angkanya ya. Nah, kalau di Excel kita bisa lihat ada di radar chart di sini. Di questionnaire result. Nah, ini, ya. Kalau sudah di sini nanti akan kelihatan ya di sini. Akan ada statistiknya seperti apa ya, dan akan ada ini ya rata-ratanya ya per orang yang menjadi target interview ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada average ya, question dan segala macam. Seperti itu. Kemudian ada radar chat juga ya untuk memperindah. Oke. Nah, kemudian juga ada respon di sini ya, ada chart seperti ini.
Kemudian ada participant view juga. Ya, kalau kita bagi dengan berdasarkan orang per orang. Oke. Nah, balik lagi ke PowerPoint-nya di sini kita coba buka. Oh, yang bawah. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya. Kalian sudah dibagi ya, ada 5 Excel dan juga tambahan-tambahan yang lain yang sudah saya share di Telegram ya. Nanti kalian buka ya berdasarkan case study masing-masing. Nah, kita bagi case study-nya ya supaya jelas masing-masing nanti pakai yang mana ya. Saya buka dulu Google Drive yang udah di-share ya. Coba kita lihat mana Google Drive. Oke, ya ini yang diposting di ini ya oleh Oasis ya. Nah, sekarang saya tambahin ya case-nya. Case. Ini nggak bisa diedit ya? Bisa dibuka nggak ininya? Oasis, sis, hadir, udah hadir? Lagi masuk. Oh, ini bisa ya. Ini, sip. Bisa geser nih, kenapa ya? Bulannya kok nggak bisa geser. Ya udahlah, saya isi langsung sini ya. Case study. Nah ini. Nah, saya bagi ya case study-nya ya. Kalian bisa sambil buka ya. Ini kebagian fase SS ya. SS dari LMS ya, grup 1. Grup 2 kebagian fase service design ya dari LMS juga. Seperti itu. Kemudian service transition ya dari LMS juga, kalian bisa buka ya. Ini maksud saya ini LMS yang kita coba buka ya. Nah ini misalnya saya turunin ke bawah ya. Nah ini misalnya ya. Ini kalau kita buka ya yang ada di LMS ada service. Let's say ini service strategi ya dari kalian ambilnya dari minggu ke-8 dan setelahnya ya. Minggu 8, minggu 9, minggu 10 itu semuanya ada case-nya di sana. Kalian asal saya munculin aja di sini. Nah ini ya. Jadi kalian buka, kalian kelas 02 ya. Coba kita buka semua. Nah, di sini itu kan ada ininya ya. Nah, kalian buka case study-nya di sini. Contoh misalnya nah, ini 8. Sekarang minggu 9 ya. Nah, ini saya belum siapkan tempat untuk submit. Nanti saya siapin ya setelah beres perkuliahan. Jadi nanti kalian akan submit baik itu resumenya maupun Excel hasil kerja kelompoknya ya. Dan juga cicilan laporan ya dalam bentuk PowerPoint ya. Cicilan laporannya itu saya sudah share juga contohnya ya. Ini sebetulnya belum perfect ya, bukan contoh yang sangat baik sebetulnya, tapi setidaknya dia sudah cukup lengkap ya seperti itu. Dia pakai objek real yaitu Fornesia ya, seperti itu. Nah, dia isi latar belakang dan semacamnya ya. Nah, nanti kalian akan lihat ya, rubrik penilaiannya seperti apa. Saya akan bantu share ya supaya jelas ya mana yang harus dilakukan ya seperti itu. Nah, ini yang nanti kalian hasil asesmennya ya. Analisis konteks jangan lupa ya, organisasinya kalian ceritakan dulu ya. Pertanyaan ini tentu menyesuaikan dengan organisasi masing-masing ya, tidak harus ada pertanyaan juga nggak masalah. Yang penting ada judul yang jelas ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian metodologi di sini yang kalian masukkan ya di metodologi itu tahapan-tahapan
7 metodologi implementasi yang kita bahas di minggu lalu ya. Ini juga masih kurang pas ya, seperti itu. Kemudian analis konteks adalah case-nya ya. Case-nya organisasi apa sih gitu ya. Nah, di situ kalian nanti tempatkan di sana. Kemudian ada nggak katalog layanannya sini seperti itu. Nah, kemudian ini analisis kondisi saat ini ya. Analisis kondisi saat ini, analisis existing atau as is ya. Ini kalian masukin dari hasil asesmen kalian pakai Excel masing-masing ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke PowerPoint ya. PowerPoint apa yang mau saya tunjukin? Nah, ini dia ya. Ini masuk ya. Strategi. Oke. Nah, ini grupnya. Saya lanjutin ya. Jadi grup 4 itu service operation, ambilnya dari LMS ya. Kemudian CSI ya, ambil dari LMS juga ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat lagi LMS-nya ya di sini. Oh, bisa digeser nih. Service design. Nah, bagi yang kebagian service strategi, berarti ambilnya dari service strategi yang udah di-share di minggu lalu ya. Di sini ada ininya ya, ada forum. Oke. Coba kita buka. Nah, ini kan ada beberapa case ya. Nah, karena ada beberapa case dan masing-masing itu beda ya, maka kalian harus milih yang ini ya, yang ada judul ininya nih, sesuai dengan ininya masing-masing ya. Jadi kalau grup pertama ya, service strategi, maka ambil yang ini, service strategi proses case study ya. Nah ini, ada government department ya, terdiri atas bla 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 bla. Nah ini adalah case study kalian ya. Nah pertanyaannya bisa jadi tidak sesuai dengan data ya. Pertanyaannya bisa jadi lebih lengkap dibanding data yang ada. Nah itu wajar. Kenapa? Karena kita pakai case ya. Kalau kita pakai objek real, kita bisa tanya semuanya ya, karena itu kondisinya real di lapangan. Sementara karena ini objek berupa case ya, mau nggak mau kalian terbatas datanya ya. Oleh datanya juga terbatas, sehingga kalau yang nggak ada datanya, maka kalian harus pakai asumsi. Misalnya struktur organisasi, ya kalian ngarang lah gitu ya, kalian estimasi kira-kira strukturnya dia seperti apa, supaya nanti akan jadi ada referensi untuk perbaikan ke depan. Ya. Kemudian visi misi dan segala macam ya. Nah, kalian asumsikan aja gitu ya. Ini kalau perusahaannya apa, kira-kira apa ininya ya, visi misi dan segala macam. Intinya ya, jika yang ada di dalam pertanyaan yang tadi sudah kita bahas sini, itu ternyata ya dalam kuesionernya itu datanya nggak kelihatan di objeknya, maka kalian pakai estimasi ya, asumsi. Nah, selama asumsinya bisa dipertanggungjawabkan, relevan ya, rasional, maka diterima. Ya, seperti itu. Baik, itu ya untuk case study-nya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi ya. Kenapa? Karena mumpung kita lagi interaktif. Ya, kenapa? Karena nanti resume kan akan disubmit ya. Kemudian Excel-nya akan disubmit juga. Saya akan kasih waktu mungkin sampai besok seperti minggu lalu ya. Nah, tentu kalian harus kerja kelompok ya, kerja kelompok, bagi-bagi tugas untuk memastikan siapa membantu di mana ya. Saran saya makanya kolaborasi ya. Kolaborasi dalam arti kalian pakai OneDrive gitu ya, atau pakai Google Drive, share filenya, kemudian kalian edit sama-sama bareng-bareng sesuai dengan pembagian tugas. Gitu, ya. Jadi bisa lebih cepat ya. Dan nanti kalau yang sifatnya itu tugas kelompok, maka tentu sama pasti semuanya ya. Di semua anggota grup pasti harusnya sama. Seperti itu. Gitu.
Ya, berarti dari sisi tugas besar ada 2 yang nanti perlu kalian submit, yaitu Excel-nya itu sendiri sesuai dengan pembagian, apakah SS ataupun CSI ya, sampai CSI. Dan juga objeknya apa, case-nya. Kemudian juga yang kedua adalah cicilan laporan ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, cicilan laporan ini kalian ambil ya dari hasil assessment ya, hasil case tadi, dilihat latar belakang seperti apa segala macamnya sesuai dengan contoh yang ada di sana ya. Nah, nanti di dalam PowerPoint ya yang ada di materi kita itu ada penilaian ya, penilaian tugas besarnya itu seperti apa gitu, ya supaya kalian bisa siap-siap. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, CSI udah kan, ada berapa grup ini? 9 ya, 9 grup. Maka kita mulai, kita dari ini aja ya, kita dari SD, SS-nya kita lewat untuk yang ini, service design. Ini pakai kasus, kita buka tugasnya ya, no loan ya, kasus no loan ini. ST, kasusnya apa? Bottler ya. Service operation, kasusnya apa? Kita lihat. Yang keempat itu pride point ya, SO-nya pride point. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita loncat ke CSI aja ya. CSI itu kasusnya kasus ada auditnya nih, Smithsonian ya. Ya, jadi jelas ya pembagiannya ya. Seperti itu. Kemudian tolong Wasis ya bisa capture ya ini kondisi terakhir, kemudian posting di Telegram ya. Jadi biar jelas pembagian tugasnya seperti apa. Wasis online ya. Wasis, kemana dirimu? Kalian harus perhatikan ya, jadi jangan sampai nanti kalian nggak bisa ya, seperti itu. Mumpung masih ada saya di sini bisa interaktif, kalian tanyakan nanti kalau ada apa-apa ya. Wasis kayaknya lagi nggak di depan laptopnya nih, nggak kedengeran. Seperti itu. Oke, ya. Nah, ini nanti sesuai dengan pembagian tadi ya, kemudian kurang lebih itu ya yang akan kalian ini saya lakukan. Nah, ini saya juga mau memperlihatkan ya laporan akhirnya ya. Jadi nanti kalian akan cicil di sini ya. Cicil, masukin laporannya seperti apa ya. Nah, tentu kalian nggak akan ngerjain semua ya, karena kan baru tahap assessment. Oke, itu untuk tugas besarnya. Kemudian ada satu teknik lagi, tapi sifatnya nice to know aja ya. Nice to know aja, karena kalian tidak akan melakukan itu sifatnya opsional, yaitu bagaimana melakukan asesmen kapabilitas ya, dengan menggunakan ISO 20000. Ada yang baru gabung? Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh working paper ya, worksheet untuk teknik assessment capability ya, untuk ISO 20000 ya, di mana kalian bisa lihat ya, ada organisasinya apa, prosesnya apa ya, change management misalnya ya, tujuannya apa, kemudian ada outcome dari setiap tahapan yang ada ya, kemudian di sini ada proses-proses seperti change request ya. Oke. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat ya, ada angka hasil penilaiannya ya, 83%. Ini datangnya dari mana? Sebetulnya dia adalah rata-rata dari ini, rata-rata dari persentase ini, di mana yang dinilai adalah 3 komponen ya, yaitu inputnya apa untuk proses tersebut ya, kemudian praktek yang dilakukan itu apa saja, apakah lengkap gitu ya,
kemudian apa hasilnya, outputnya, ya. Nah, Anda lihat di sini ada numbering juga. Numbering ini menunjukkan dokumen eviden ya atau bukti yang menunjukkan bahwa itu dilakukan atau tidak, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah deskripsinya ya. Misalnya, ya yang kalian periksa adalah outputnya dulu ya. Ada nggak misalnya terkait dengan ini kan deskripsinya yang mengenai aktivitas change request direkam dan juga diklasifikasikan, ya. Nah, di sini Anda lihat ya bahwa ada proses perekaman, ada hasilnya enggak? Ya, kalau ada, iya. Kalau nggak ada, ya no. Ya. Kalau ada, ya, di sini maka hasilnya dia akan 100%. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau bicara praktiknya dilakukan atau tidak, maka di sini ada proses permintaan record, ya, change record, perubahan record rekaman. Perubahan terhadap layanan, servis, ya, requirement, katalog, misalnya SLA dan segala macamnya, seperti itu. Kemudian ada input yang menjadi referensi, ya, itu dua input. Oke, nah situ ada kalau inputnya ya ada change request-nya, kemudian ada klasifikasi kriterianya, ya, dan ada laporan, nggak laporan masuknya ke aktivitas berikutnya ya. Nah ini minimal satu inilah kalian bisa pahamin ya. Ada tujuan pertama, ada apa yang dilakukan di sana, ada pencapaiannya didapat dari sini ya, outputnya 100%, praktiknya 100%, inputnya ternyata yang ini 50% saja ya, karena change request-nya ada tapi change request kriterianya nggak ada. Kemudian outputnya sorry ya, ada dua ya. Nah, ya dan tidak sehingga hasilnya adalah 50% ya. Kenapa? Karena ya dan tidak tadi ya, jadi 50-50 ya seperti itu. Nah, hasil dari sini nanti di rata-rata ya 100, 100 dan 50 dibagi 3 ya 83% gitu ya. Nah, nanti kemudian hasilnya akan dipersentasekan, digabung dengan yang lain ya sampai dapat nanti total ya persentase akhirnya seperti apa. Gitu. Ya. Nah, presentasi seperti itu nanti akan ada penerjemahannya, itu maksudnya pencapaiannya seperti apa ya. Nah, nanti akan muncul di sini kapabilitas existingnya ya dalam angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti. Kalau kondisinya ternyata 2 misalnya ya hasilnya, maka ketika kalian tentukan targetnya 3, maka kalian punya gap ya. Gapnya let's say 1 ya. Kenapa? Karena di sini angka 2, di sini 3. Gap itu adalah target kurangi existing, 3 kurangi 2. Jadi itu di sini menjadi 1. Gitu, ya. Nah, kemudian juga ada penilaian-penilaian yang lain ya, PA11 sampai ke PA5. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Wasis gimana? Udah nongol? Coba Udah kita. Pak, tadi dipanggil Ibu. Oh ya. Ada kok. Oke, sudah ya, sudah di-pasting di sini pembagian tugasnya. Silakan masing-masing buka ya. Masing-masing buka file-file yang relevan dengan kelompoknya masing-masing dan silakan ditanyakan mumpung kita lagi online interaktif ya. Nanti linknya saya bagikan ke anak-anak langsung aja Pak, biar enak. Ya, ya. Kan udah dibagi juga, ada di Google Drive tuh, seperti itu. Oh ya udah. Ya, link Google Drive-nya kan ini saya ngisi tadi kan, case tadi segala macam. Seperti itu. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian ada chart-nya juga ya, bar chart-nya. Kemudian ya kurang lebih itulah asesmennya. Nah, kalian tidak akan lakukan ini ya. Ini sekedar tahu saja. Yang akan kalian lakukan adalah maturity ya, dan itu pun juga tidak semua domain ya, tapi kalian akan melakukan satu domain saja ya. Jadi apakah service strategi, apakah desain, apakah transisi ataupun operasi ataupun juga continuous service improvement. Karena nanti jadi terlalu kompleks rumit ya. Nah, yang penting kita sekarang bisa mempraktekkan semuanya secara utuh ya. Dan nanti bisa bagi-bagi pengalaman. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita akan masuk ke ininya materi tentang grup assignment-nya ya. Nah, ini dia ya. Seperti ini. Jadi ini briefnya ya. Nah, pembagian tugas sudah, kelompok sudah, kemudian nah ini rubriknya. Ini yang penting bagi kalian ya.
Jadi kalian itu kan tahu nanti nilai kalian itu dari mana dapatnya, ya. Nah kalau di sini kan kelihatan tuh proporsinya ya, seperti itu. Jadi analisis konteks ini penting ya. Nah, kalian harus lihat detailnya ya di dalamnya tuh. Sini ada visi misi strategi. Ingat kalau ternyata tidak ada di dalam datanya, kalian apa? Kalian estimasi, kalian asumsikan, gitu ya. Kalian buatkan visi misinya apa, gitu ya. Kemudian tujuan bisnisnya, struktur organisasi bisnis dan juga IT-nya. Kemudian peranan-peranan yang ada dalam IT-nya, gitu ya. Kemudian juga siapa pemilik aset dan segala macamnya, gitu ya. Apakah sifatnya pihak ketiga atau oke. Nah, kemudian ini ya. Yang kedua yang dinilai adalah asesmen maturity-nya. Jadi hasil asesmen kalian akan dinilai ya. Walaupun di sini kan 1 sampai 5 nih ceritanya ya. Kalian tidak akan melakukan ini ya. Kalian cukup melakukan salah satu yang dipilih sesuai dengan tadi pembagian tugasnya ya. Nah, kemudian analisis gap ya. Kalian lakukan analisis senjangan ya terhadap fase yang sudah dipilih ya, apa saja kekurangan yang ada. Kemudian Anda rancang ya solusinya sesuai dengan kekurangan yang ada dan nanti dipresentasikan di akhir ya, seperti itu. Masing-masing nilainya 20% ya, kalau dikali 5 berarti kan 100%. Oke? Nah, kemudian ini timeline ya. Jadi minggu depan itu minggu 10. Nah, kita percepat waktunya ya, karena biasanya kalian itu akan lambatnya di sini nih, ya di bab-bab akhir yang merancang. Nah, supaya ada waktu, maka dipercepat. Jadi asesmennya sudah mulai ya di minggu sekarang, sehingga minggu depan itu kita sudah bisa mulai langsung merancang, ya seperti itu. Oke, ya. Nah, ini profil objeknya, ini kalau asesmennya, kemudian guideline-nya. Nah, oke ya. Nah, ini ada beberapa konsep lagi ya yang akan saya jelaskan sesuai dengan materinya. Ya, ini model operasi itu nanti bicara mengenai struktur ya dan segala macamnya. Pilihan model operasi, contoh model operasi, struktur umum ya, struktur generik dan segala macam ini saya akan bahas di struktur. Nanti kalian bisa baca juga sih ya, baca juga karena nanti akan dibahas di sana. Seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan kelompok saya kan dapatnya service strategi ya, Pak. Ya, oke. Nah, itu Jadi, kita itu breakdown-nya itu perusahaan atau apa, Pak, objeknya, Pak? objeknya kan udah ada di situ. Nih, makanya nih ya, perhatikan. Nih, service strategi LMS. Berarti kalian buka LMS ya. Nah, buka materinya sesuai dengan yang di LMS ini sudah ada case nih. Oh, gitu. Yes. Kalian pilih case-nya. Bukan pilih sih, sebetulnya kan sudah ditentukan case-nya ya. Nah, ini service strategi. Seperti itu. Kemudian, kalau yang lain ya, coba kita buka biar jelas ya. Jadi itu siapa ya? Kemudian, nah ini. Nah, kalau yang service transition kita buka ya, service transition. Nah, ini lihat tuh ya, case study-nya nih. Ya, case study-nya dibuka aja. Nih, yang kalian pilih ya adalah service transition case study yang paling belakang. Ya, jadi dari setiap
yang pilihannya LMS ya, yang objeknya LMS, maka kalian pilih, nah ini kan berarti grup 2 nih, service transition ya, private equity dan venture capital. Seperti itu. Kalian pilih di sana. Nah, ini ya. Dan di sini juga ada sedikit contoh ya, dan tentu harus kalian lengkapin ya, karena nanti ini menjadi objeknya kalian seperti itu. Kalau datanya kurang, mau nggak mau kalian harus pakai asumsi ya. Jadi kalian riset ya, private equity sama venture capital itu biasanya seperti apa ya di organisasi. Ya sehingga nanti akan bisa kelihatan ya mereka tuh butuh solusi IT apa dan segala macam seperti itu. Oke ya, kemudian untuk yang lain ya, misalnya dari case yang saya share ya, misalnya yang kebagian, ini misalnya ya, yang kebagian bottler misalnya ya, kelompok 7 ya, ada perwakilan kelompok 7? Kelompok 7 Ada, Pak. ada Mah ya, Ditya, Indriani, Fawas sama Yusuf ya. Nah, coba buka ininya di Telegram yang sudah di-share ya. Ada tuh di sana bottler nih, contohnya case tadi. Nah, ini ya. Kalau di sini kan memang pakai COVID 5 ya, tapi case tadinya bisa kalian pakai ya untuk ITIL ya. Kalau COVID nanti akan kalian pelajari di semester depan ya. Nih, ya di sini kan kelihatan tuh ya. Perusahaannya apa ya, kemudian bagaimana finansialnya, strukturnya, operasinya, kompetisinya, tujuannya, segala macam ya. Ada di sini, IT-nya ada di mana, kalian lihat ya. Nih, IT-nya di sini ya. Seperti itu, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian operasionalnya seperti apa ya. Nah, kalian berdasarkan case yang ini ya, kalian analisis ya konteks organisasi seperti apa, kemudian kalian lakukan assessment. Ingat, segala data yang tidak muncul, tidak ada, tidak kalian temukan di dalam case tadinya, kalian harus asumsikan ya. Nah, asumsi ini harus tertulis di dalam analisis konteks ya. Jadi strukturnya seperti apa? Ternyata kalau misalnya nggak ada strukturnya ya di dalam datanya, ya udah kalian bikin struktur gitu ya. Jadi supaya ada dasar, ya. Ada dasar yang disepakati bersama. Gitu. Clear? Nah begitu pun yang lain ya, sama ya. Perwakilan dari kelompok 3, kelompok 4. Tadi kan Ya, Pak. ada. Kelompok 3. 3 ada Tiga ya. ada, Pak. Ya, kelompok 4 ada perwakilannya? Ada. Ada, ya, ya. Ada, Pak. Ya, kelompok 5 ada nggak sekarang? Priska, Alwan, Novia, Nadila, Nadia ya, sorry Nadia, bukan Nadia. Ada, Pak. Ada, Pak. Kemudian kelompok 6 ya, Yusef, Iqbal, Geraldi, Tasya, Sinta, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Kelompok 7 ada tadi ya. Kelompok 8, Siti Rafika, Anissa. Ada, Pak. Ada, Pak. Terakhir, Tika, Ozan, Skolas, Wasis ada ya. Nur Hadiatna ada. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Nah, kalian buka ini masing-masing ya, case tadi masing-masing. Nah, mumpung sekarang lagi online, kalian tanyakan apa yang belum jelas ya. Seperti itu. Yang jelas kan nanti kalian isi ya. Isi asesmennya, ingat mengisi pakai ini ya, pakai asumsi. Nih, kalian asumsikan siapa yang kalian ini ya, kalian apa istilahnya? Kalian interview ya.
Nah, misalnya gitu ya. Contoh aja ya, contoh. Nah, kalian isi di sini ya. Dua, ingat dua itu apa? Di atas kan ada ya penjelasannya. Dua itu kalau begini. Ya, tiga itu kalau sudah ada dokumentasinya, gitu ya. Empat itu kalau sudah terukur. Itu aja kata kuncinya ya. Ingat-ingat ya, satu kali lagi saya ingetin. Kalau kalian nilai satu ya, satu itu artinya gini. Kalau satu itu pakai ini ya, satu. Satu itu artinya baru mulai banget ya. Baru aware bahwa itu penting, manajemen layanan ya. Belum ada orang yang secara khusus melakukan itu ya, tugasnya masih tugas tambahan. Kemudian belum terdefinisi, belum terstandarisasi, belum terdokumentasi. Ya itu satu tuh baru mulai banget. Dua itu kalau sudah lebih baik ya, lebih baik dalam bentuk dia sudah ngikutin standar ya, ada cara baku dalam melakukan prosesnya ya. Misalnya proses dalam servis strategi ada perencanaan strategis IT, ada perhitungan biaya ekonomi misalnya ya, itu kan proses-proses yang ada di dalam ini ya servis strategi. Nah itu kalau dilakukan dengan standar, ya, tahapan-tahapannya jelas, itu udah masuk kedua ya. Tapi dua itu apa artinya? Kalau belum terdokumentasi, jadi belum ada papernya, ya belum ada dokumen-dokumennya, baru itu masih dua. Nah, sementara kalau sudah terstandarisasi, tapi dia sudah ada dokumen ya, yang menunjukkan bahwa dia sudah menjalankan itu, ada buktinya, ya, ada SOP-nya juga jelas, ya, maka itu sudah bisa mencapai angka 3. Nah, dari 3 bisa menjadi 4 kalau sudah terbiasa melakukan pengukuran, ya, sudah ada metrik, KPI-nya, pengukurannya juga dilakukan, gitu ya. SLA 3 kali 24 jam misalnya memang ada pengukurannya pakai tools misalnya ya. Jadi kapan orang minta layanan, kapan layanannya selesai dan diberikan itu ada catatannya sehingga bisa diukur ya kinerjanya. Ya, berapa hari dia menyelesaikan, dia bisa memberikan layanan, menyiapkan layanan dan memberikan kepada orang yang minta. Itu kalau sudah 4 ya. Kalau 5 kalau udah bagus banget ya. Kalau segala sesuatunya sudah lancar gitu ya. Nah, tentu kalian kemungkinan di antara ya 1, 2, 3 lah gitu ya. 1, 2, 3 kemungkinan nilainya. Jangan terlalu tinggi ya. Karena kalau terlalu tinggi nanti kalian tidak ada sesuatu yang kalian bisa lakukan di belakang. Ya. Jadi kalian harus nilainya ya di antara 1 sampai 3 ya. 1 atau 2 koma lah nilai hasil asesmennya ya. Nggak boleh di atas itu. Karena kalau di atas itu nanti jadi terlalu bagus ya. Nggak akan ada yang bisa kalian rancang di belakang. Itu ya kuncinya ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita tutup berarti dan kalian lanjutkan ke tugas kelompok masing-masing mandiri ya. Nanti saya akan kirim waktu submit sama ininya ya, link untuk submitnya di LMS di mana ya. Seperti itu karena harus disiapin dulu masalahnya. Ya. Nggak ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya capture ya yang ada di sini di kelas sekarang siapa saja. Pakai ini aja ya, pakai chatnya aja. Nah. Gampang sih gini aja. Nah, ya. Iqbal Muflihuddin ada sekarang ya. Iqbal mana Iqbal? Udah Pak, ini Pak, saya Pak. Mantap, sip. Oh ini. Saya capture di tengah sama di akhir aja ya. Sama paling bawah. Nah ini ya. Nanti kalian bisa ngecek sendiri lah ya. Ada nggak di situ?
Oke, ya silakan dicek. Yang nggak kelihatan di sana, silakan konfirmasi ya. Ada masalah dengan koneksi online-nya atau gimana ya. Saya juga rekam ya, tapi kita lihat ya rekamannya bagus nggak. Kalau bagus nanti saya upload ke YouTube ya, seperti itu. Kemudian mana. Ini ya. Channelnya apa, Pak? Kan udah di-share ya. Nanti di ini. Ada yang contoh yang minggu lalu kan saya share YouTube itu video yang minggu lalu ya. Nah, ya pasti di channel itu juga ya. Seperti itu. Nanti pasti di-share kalau jadi videonya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan dulu ya, karena kalian harus tugas kelompok, harus ini apa kerja kelompok dulu ya supaya cukup waktunya dan nanti disubmit ya. Mungkin paling telat besok ya, besok supaya kalian ada waktu untuk diskusi kelompok dulu. Berarti itu bagi-bagi tugas dan macamnya. Besok jam 12 lah ya, kayak kemarin lagi aja. Seperti itu. Oke. Mana nih layarnya? Oh, ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Semoga lancar ya. Kalau ada apa-apa silakan boleh tanya juga di Telegram atau boleh japri juga ke saya. Nah, kemudian jangan lupa nanti ya, ingatkan juga saya untuk nyiapin link ya untuk submit tugasnya ya. Jadi ada dua tipe yang disubmit. Pertama adalah resume ya dari kuliahnya ya. Seperti minggu lalu kalian buat dalam 1 lembar per orang ya, jangan sama antar grup. Tapi kalian boleh diskusi ya, boleh diskusi. Tapi menuliskannya masing-masing. Nah, yang kedua adalah hasil dari tugas kelompoknya ya. Di situ juga ada 2 sebetulnya, Excel ya sesuai dengan domain yang dibagi ya dan juga case study masing-masing. Kemudian cicilan laporan akhir ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, kalian juga submit gitu. Jadi ya kurang lebih ada 3 file lah ya yang nanti kalian akan submit. Oke, nanti saya sediakan link untuk submitnya. Semoga lancar semuanya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada bilangnya.